salam pramuka. So, Kakak sekalian, selamat datang di acara podcast ngopi. Kak, ngopi ya kak ya? ya siap. Ngopi dulu. Ngobrol bareng pelatih. Kakak sekalian, perkenalkan nama saya Rizky Nurfaizi, biasa dipanggil Rizky. Saya merupakan salah satu andalan di Kuaran Babakan Ciparai. Nah, sesuai dengan ngopi, ngobrol bareng pelatih, di samping saya telah hadir kakak pembina saya. Beliau adalah sekretaris di Babakan Ciparai, di Kuaran Babakan Ciparai. Saya akan bacakan dulu kurikulum kita ya, atau pengalaman selama Kak Daud Ismawan ini menjadi seorang pramuka ya. Di antaranya beliau menjadi sekretaris Kuaran cukup lama ya Kak Daud ya. Ada 7 periode, terus pembina di Gudang 18007 sampai 21 Kota Bandung. Selanjutnya menjadi andalan cabang 3 periode bidang Orgapu di Kota Bandung, dan menjadi penggagas Safari Camp di tahun 95, 2010 dan 2015. Selanjutnya di bidang Giat LT4 2018 dan bidang Jambore Daerah Jawa Barat di tahun 2017. Oke, Kak Daud. Nah, berarti Kak sekalian sudah tahu ya Kak Daud ya, tadi sudah saya bacakan mengenai pengalaman. Nah, Kak Daud, yang menarik adalah kita sekarang sedang mengadakan kursus Maya Dasar ya Kak Daud ya. Nah, yang ingin ditanyakan Kak, mungkin KM itu kan untuk para pembina Kak. Ada satu pertanyaan yang menggelitik seperti itu di kepala saya adalah, sebenarnya apa sih Kak bekal yang harus dimiliki oleh para pembina ketika pembina itu membina di gugus depannya masing-masing gitu. Bisa dijelaskan mungkin Kak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya, tadi koreksi sedikit ya. Kalau ini judulnya ngopi, kalau dengan saya bukan ngopi, tapi ngope. Ngope. Kenapa? Karena saya bukan pelatih, tapi pembina. Ngobrol bareng pembina saja. Oke. Karena podcast ini memang diadakan dalam rangka mengisi waktu luang KMD yang nanti intinya akan diadakan ngobrol bareng pelatih yang secara khusus. Nah, baik, tentang bekal untuk pembina yang saya alami sesuai dengan pengalaman, saya pikir ada beberapa hal yang dimiliki oleh pembina sebagai bekal untuk membina selain dari kegiatan KMD nanti hasilnya. Yang pertama secara administrasi, yang kedua adalah secara keterampilan dan kecakapannya. Nah, secara administrasi itu apa saja barangkali ya jelas ada SK dari gugus depan pembina itu berasal, kemudian ada surat hak binanya atau SHB yang mungkin di Kota Bandung sempat dikeluarkan petunjuk penyelenggara petunjuk pelaksana tentang pembuatan SHB, yaitu dilimpahkan ke Kuaran-Kuaran. Tapi entah SHB itu masih berlaku atau belum, atau sudah diganti yang harus kembali sentral ke Kuarcap SHB-nya, itu nggak tahu, saya nggak hafal karena saya tidak di Orgakum lagi. Kemudian meskipun secara administrasi ijazah KMD itu perlu, karena kita juga sedang KMD ini, barangkali itu dari secara administrasi. Kalau secara keterampilannya mungkin harus memahami keterampilan kepramukaan dan teknik kepramukaan. Ada hal yang berbeda tentang kepramukaan dan teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan itu berbeda. Nah, berbeda, atau kecakapan kepramukaan. Oke. Kecakapan. Kalau yang teknik kepramukaan itu cenderung ke bagaimana seorang pembina itu menguasai suatu kegiatan. Oh, jadi konsep ya. Konsepnya, dia misalkan mengadakan LT nih, pembina otomatis harus hafal dia teknik kepramukaan menyelenggarakan LT. Ya rujukannya ya ke PP tentang LT berarti. Nah, kalau dibahas tentang LT berarti seorang pembina harus punya bekal dia memahami jukran LT tersebut dan menerapkannya di kegiatan minimal LT1 tingkat gugus depan. Iya, nanti kan akan muncul tuh kalau di PPLT tentang urutan materi yang akan dilombakan. Nah, kalau untuk kecakapan kepramukaan ya udah itu mas, seperti Semapur, Morso dan PBB dan lain-lain lah, itu mah lengkap. Selebihnya ada yang perlu dibekal oleh pembina, itu adalah tentang kesukarelaan. Itu yang penting juga. Karena memang sekarang ini memang orientasinya banyak sekali mengenai komersial mungkin Kak Daud ya. Tapi memang pramuka itu harus dari hati dan sukarela seperti itu. Okay. Tapi sebetulnya itu masih banyak lagi secara detail. Saya ingin membuat tulisan sendiri sih sebetulnya tentang
bekal untuk pembina itu. Bahkan dari bekal pembina tersebut lebih didetailkan kembali tentang pemahaman pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Kalau pembina tidak memahami petunjuk penyelenggara, sepertinya nanti kegiatan yang dihasilkan kegiatan berjalan tapi kurang tepat sasaran barangkali. Jadi memang pembina harus mengerti mungkin kakak Iya. mengenai bagaimana cara menjalankan sebuah kegiatan ya. Jadi biar tidak salah kaprah mungkin ya. Oke, kakak sekalian, tadi Kak Daud sudah menjelaskan bahwa pembina itu harus memiliki yang pertama kayak yang tadi harus ketika misalnya ngobrolin administrasi harus ada SHB-nya ya. Setelah itu mungkin kegiatan KM ini menjadi syarat untuk sertifikasi untuk diri pembina, dan untuk di selain itu Kak tadi Kak di apa namanya administrasi selain itu SK dari SK dari Pusdepan yang untuk membina ya. Itu secara administrasi. Yang selanjutnya adalah kecakapan dan teknik ya. Kalau teknik itu bagaimana kita bisa membuat sebuah kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada, dan yang terakhir adalah keterampilan kepramukaan. Untuk keterampilan kepramukaan mari kita bahas di episode selanjutnya. Oke, thank you banget Kak Daud telah Sama-sama. bisa ngopi ya bersama kita semuanya ngope ya. Ngope kita. Kita akan kembali lagi kakak sekalian di podcast yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kritik dan saran kami sangat menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.